Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat belajar bersama kembali. Kali ini dengan materi interaksi di lingkungan sekitar, materi kelas 5 tema 3 subtema 1 muatan IPS. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Kita semua tahu bahwa interaksi merupakan hubungan timbal balik. Terdapat dua jenis interaksi, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Selain itu, manusia memang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain, terutama dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, interaksi antar individu, yaitu di antara dua orang saja, misalnya ayah dengan anak. Kemudian yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, misalnya guru dengan murid-muridnya. Kemudian yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Misalnya dalam lomba dayung itu terjadi interaksi antara tim satu dengan tim yang lain. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Misalnya gunung, sungai, rawa, itu merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Interaksi ini dapat mengarah kepada persatuan dan dapat juga mengarah kepada perpecahan. Interaksi yang mengarah pada persatuan misalnya penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam, musyawarah antar warga masyarakat, gotong royong membersihkan desa. Sedangkan interaksi yang mengarah kepada perpecahan misalnya perang antar suku, perselisihan antar warga masyarakat, tawuran antar pelajar. Nah, ini yang harus kita hindari. Contoh-contoh kegiatan yang ada di masyarakat ya sekarang. Yang pertama, kegiatan gotong royong membersihkan sungai. Di sana terdapat interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu interaksi antara manusia dengan air, sungai, tanah. Kemudian interaksi sosial yang terjadi, interaksi antara warga masyarakat itu sendiri yang sedang membersihkan sungai. Kegiatan yang lain di masyarakat misalnya penghijauan hutan atau penanaman hutan gundul. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan tanah. Sedangkan interaksi sosial contohnya di dalam kegiatan itu adalah interaksi antar warga yang ikut terlibat dalam penghijauan. Kemudian kegiatan yang lain misalnya kegiatan menyiram tanaman. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi yaitu interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan air. Sedangkan interaksi sosialnya yaitu interaksi di antara pekerja yang sedang menyiram tanaman. Di setiap lingkungan tuh pasti ada interaksi, baik itu interaksi sosial maupun interaksi dengan lingkungan hidup. Sekarang silahkan amati keadaan di lingkungan sekitar kalian, kegiatan apa saja yang terjadi, dan tentukan satu saja contoh interaksi sosial dan satu interaksi dengan lingkungan hidup. Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.